menjadi nama Dumai, awak menyimpulkan Dumai ini dunia manusia industri. Karena sepanjang bibir pantai Dumai itu diisi dengan pabrik-pabrik kan. Nah, kita jadikan Dumai manusia industri. Kita cetak generasi-generasi industri yang membangun Dumai kan. Terwakili oleh siapa kemajuan ini yang layak untuk kita numpang berteduh? Itu kan harus kita pandang secara objektif, jangan hanya berdasarkan emosional, jangan dicocok atau didogma terus dengan ketakutan budaya pemikiran yang menghambat perkembangan ini generasi. Kita era udah berubah. Zaman udah berubah. Ada aspek yang mendukung juga, seperti yang kita lihat kan, tentu kan adanya pengaruh pimpinan daerah itu terhadap munculnya generasi-generasi muda itu kan itu udah jelas. Di sinilah ada kebijakan itu penting ya. Ya, di sinilah kita melihat bahwasanya tuh Pak Wali dia membuka ruang kepada yang muda, silahkanlah untuk berekspor, dan ini kita harapkan menjadi kelanjutan. Tak ada lentek bukan, ya lanjutkan 2 periode. Podcast Radio PUF. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Podcast of View. Suaramu ingin didengar tapi kerap jadi sumbang. Nadamu tak lagi harmoni, terus sajalah bernyanyi. Jangan malu, tak perlu kau ragu. Wadahmu adalah di sini, bersuara jangan hanya diam. Ekspresikanlah gelora jiwa. Radio POV, ceritakanlah tentang mereka. Radio POV, berbagilah inspirasi. Oke, podcaster yang ada di seluruh Indonesia, terutama warga kota Dumai, masih dalam special edition setahun berkarya Radio PUF 4 Agustus 2024 ya. Jadi di kesempatan momen ini untuk seksi yang seharusnya yang keempat nih, tapi kita majukan jadi kemana ya? Yang seksi yang kelima lah, 5 atau 4 atau 2 ya. Terus ini seharusnya yang keempat ya, yang keempat. Yang keempat, seharusnya yang ketiga lewat dulu nih. Masih nunggu temennya, masih makan. Pincen ya, aduh ya. Jadi di kesempatan siang hari ini seharusnya kita kedatangan jadwal itu Pak Asrizal ya. Betul. Jadi kebetulan beliau sedang tidak di tempat, berhalangan hadir. Diwakilkan dengan bukan diwakilkan sebenarnya. Kami mengambil kebijakan ada yang mewakili atau ada yang menggantikan ya. Oke, siap. Kalau mewakili nanti bahasa dia seolah-olah kita nih bahasa Calingnya harus mewakili dia enggak ya, jangan gitu ya. Saya gantikan ya. Oke, sip. Dengan itu lebih cocok bicaranya yang berbeda, dengan obrolan yang berbeda ya. Bukan dengan sebagai ketua DPD PAN, bukan. Kapasitas Caling sendiri sebenarnya apa di PAN itu? Kapasitas untuk kapasitas untuk di PAN ini perkenalan diri dulu ya. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandra Lingga, biasa kawan-kawan memanggil saya Caling. Saya tahunya Chandra Lingga itu baru tadi malam nih. Oke. Siapa yang mau tadi malam itu ya? Oh iya, siapa itu? Caling itu apa singkatannya ya? Chandra Lingga ternyata. Ya, Bang. Itu kawan-kawan dari dulu waktu di SMA. Jadi kawan-kawan tuh disingkatnya aja. Panggil Caling aja lah biar mudah ya kan. Pertama saya ucapkan selamat ulang tahun lah. Selamat ulang tahun yang pertama untuk Radio POF Podcast of View. Ada Bang Baim, ada Bang Iwan, serta ada Bang Nopri, Bang Rengki, serta kawan-kawan dan jajaran Radio POF lah kan. Selamat ulang tahun yang pertama. Semoga sukses, semoga kedepannya makin jaya, makin melebarkan sayap. Udah sampai view-nya nih, radio sudah kalau bisa mewakili Dumai nih, udah sampai ke ini nih, ke seluruh Indonesia nih penontonnya kan. Kalau untuk kapasitas sebagai digantikan dan mengundang, secara pribadi saya ini asprinya Bang Asrizal. Asisten pribadi. Kalau aslinya Pak Prabowo ada Mayor Teddy. Iya, betul. Ini Mayor Caling.
Mungkin itu dulu. Ya, Gimana ya. dari abangnya kita mengikut aja. Oke, yang jelas Caling kita hadirkan di kesempatan hari ini bukan sebagai kapasitas mewakili, tapi posisi Pak Asgar kita gantikan Caling ya, biar jamnya nggak kosong. Ya. Oke, siap. Ya. Jadi kita ngomong-ngobrol nih. Kosongan ya. Oke. Kosongan, tapi dengan tentunya dengan versi Caling lah ya. Boleh siap. Pribadi Caling ya. Boleh, siap. Oke, kita melihat kondisi Dumai hari ini, Ling. Ya, kita orang Dumai. Selama ini kita di Dumai, kita ngelihat sendiri. Tentunya kita respect lah ya, dan kita nggak boleh lah ngebohongin hati kita kecil kita. Padahal ada perubahan-perubahan positif, karya yang lebih baik, dan tentunya ini dikelola oleh pemimpin yang tentunya punya kapasitas itu, ya. Kalau ada pemimpin tapi ternyata tidak peduli juga tidak akan terjadi gitu ya. Bukan bermaksud mengkerdilkan pemimpin sebelumnya, tidak bermaksud sama sekali ya. Cuma hari ini dengan waktu yang tidak sampai 4 tahun, ya 3,5 tahun informasinya ya. Banyak perubahan-perubahan yang lebih baik. Salah satunya mungkin ikon Kota Dumai sudah ada terjadi hari ini, yaitu DIC kan? DIC. Yang walaupun di awal dulu pembangunan sempat terjadi kontroversi, ada yang banyak yang tidak suka, banyak yang menyalahkan begini-begini. Toh terakhirnya dibungkamnya bukan dengan mulut dan kata-kata, tapi dengan pembuktian kerja langsung nyata. Ada gitu kerja ya. nyata. Ada nampak barang tuh, aduh. Gitu ya. Terus yang kedua kita bisa ngelihat Taman Bukit Gelanggang. Ya, kita bisa ngeliat dulu kalau kita malam-malam lewat di situ gelap-gelap tiba-tiba, ya bencong ya. Sekarang bencongnya nginjir. Sekarang udah kayak ada masih apa tuh Bang? Kayak istilah di Malioboro-nya Jogja ya. Cakep lah ya. Intinya kita bangga. Intinya kita bangga, orang Dumai pasti bangga. Dan kita saat kita keluar kota ada sesuatu yang kita banggain gitu ya. Kalau dulu kan mau kemana tuh tentang Dumai apa mau ceritanya ya. Paling kita ya ada cerita, tapi untuk yang kita banggain tuh ikonnya belum kita lihat ya. Apa oleh-oleh Kota Dumai buat telur mas asam. Oke, cabai ikan. Nah, itu oke, itu mantap tuh ya. Mudah-mudahan ada lagi nih produk-produk lain yang lebih memang betul-betul asli Dumai gitu ya. Itu lebih kita support, lebih dukung lagi. Semoga juga kerupuk cabai ikan inilah kan hadir di dalam podcast ini kan. Oke, mudah-mudahan Ling ya. Mudah-mudahan ada yang ada di meja-meja kita ini. Kalau dapat nggak penuh ada 3 jadilah gitu ya. Oke, menurut Caling sendiri nih, Caling secara pribadi tentang Kota Dumai, tanggapannya gimana nih? Kota Dumai ini alhamdulillah saya sendiri lahir di Dumai kan, lahir di Dumai, kita besar di Dumai. Kita melihat dari pandangan kacamata dibilang izin Bang ya. Kalau background kita sendiri, kita ini tidak terlalu orang berpendidikan tinggi dan tidak terlalu orang yang kemana-mana tunak dalam organisasi perkembangan dan ikut dalam kemajuan Dumai. Cuma kita ada mengambil sedikit peran dan semacam panggilan tanggung jawab moral lah kita memandang Dumai ini. Kenapa kita beberapa rentetan perjuangan dan event-event tentang Dumai ini kita ikut serta secara inisiasian dalam kita sendiri kan ada memegang beberapa wadah. Inilah wadah ini yang kita harapkan jadi turut serta sumbangsih kita untuk berbuat dalam kemajuan Dumai ini. Mulai dari adanya kita sanggar, adanya semacam rumah kreasi Bunga Tanjung, itu di bawah naungan kita kan. Rumah kreasi Bunga Tanjung ini sendiri lebih ke seperti mengkampanyekan tentang gemar baca, literasi. Kita mengkampanyekan dan inklusi sosial terhadap bagaimana generasi atau adik-adik mulai dari tingkat TK, SD itu kita mulaikan dengan membaca. Itu ranah dari ruang komunitas lah kan. Terus beberapa ini turut serta dengan kawan-kawan sewaktu perjuangan yang cukup jadi apresiasi secara pribadi dan untuk masyarakat Dumai khususnya itu waktu kita memperjuangkan DBH Migas. DBH Migas itu bersama Ketua Bang Budi Agustus Salam kemarin kan. Kita terlibat di situ. Memikirkan banyak potensi di Dumai ini yang bisa dikembangkan dan bisa diperjuangkan. Mulai dari kepelabuhanannya, di sektor lautnya, kan banyak potensi nih Bang. Kalau secara pribadi kami memandang Dumai ini entah sunatullah, entah bagaimana ceritanya menjadi nama Dumai. Awak menyimpulkan Dumai ini dunia manusia industri. Karena sepanjang bibir pantai Dumai itu diisi dengan pabrik-pabrik kan. Ini kan menjadi peluang. Jadi yang awalnya dulu tempat
Dumai manusia iblis itu terbantahkan. Kita jadikan Dumai manusia industri. Ya? Kita cetak generasi-generasi industri yang membangun Dumai kan. Jadi yang kita harapkan juga dengan sekarang kemajuan dan bisa dibilang kemajuan lah kan, kemajuannya Wali Kota Dumai yang sekarang ini dijabat oleh Haji Faisal, Pak Wali, itu cukup inilah Bang, cukup bisa dibilang cukup puas lah kita melihat kan. Adanya DIC, pembangunan dan perbaikan-perbaikan fasilitas umum seperti di Bukit Gelanggang Abang bilang tadi itu kan udah menjadi suatu ikon dan center tempat masyarakat Dumai berkegiatan, terus istilahnya itu apa, refreshing, berkumpul di sana kan. Karena untuk Dumai sendiri, pandangan kita Bang, kita nih tak bisa ataupun menutup mata, menutup diri banyaknya pendatang atau orang yang mau berkarya di Dumai ini. Karena Dumai ini seksi Bang. Dalam arti seksi itu memang ada aja pendatang ataupun orang mencari rezeki di Dumai ini dengan niat baik. Insya Allah itu dia jadi tuh Bang. Insya Allah dia jadi. Karena Dumai ini semacam membawa berkah juga lah kan. Terus bagi yang banyak juga peluang belum di Dumai ini tadi ya. Ternyata ditangkap oleh mereka. Kita sendirian nggak bisa ngomong itu. Dan kesiapan itu kan memang harus secara SDM dan secara kemampuan mulai dari tingkat terkecil lah kan, harus kita siapkan dengan inilah kan, dengan baik lah kan. Dalam artian Dumai ini memang banyak lah peluang-peluang yang bisa kita ambil, kita perjuangkan bagaimana turut serta membangun lebih, ditambah sinergisitas kita dengan pemerintah sekarang sudah berupaya bagus dan baik lah untuk memajukan dan mengembangkan Dumai ini. Beberapa kita dapat informasi kan di tangannya Pak Wali periode ini, Haji Faisal kan udah cukup banyak prestasi-prestasi yang didapat. Seperti prestasi di dekat simpang Patimura ya. Itu kan ada Tugu Tugu Adipura itu kan salah satu kebanggaan juga buat kita. Belum lagi prestasi-prestasi yang lain. Didapatnya dana bagi hasil itu kan bisa menambah pembangunan juga. Dan kita syukurnya juga bukannya kita orang cerdik pandai melihat, tapi Pak Wali ini yang sekarang bisa menggunakan anggaran APBD terus dana yang masuk dari pusat itu dengan baik Bang. Mulai jalan gang itu segala macam penerangan, kita dapat informasinya dari media sosial Pak Wali kan, itu cukup bagus lah dia menggeliat untuk pembangunan kan. Ditambah lagi dengan sektor-sektor kesehatannya, dia ini kita pernah terlibat juga lah di komunitas kita membantu menyampaikan, mengkampanyekan tentang stunting, tentang gemar membaca itu. Mungkin sementara kan entah dari Bang Baim ada pancingan-pancingan gitu. Pancingan ketek ya. Pancingan inilah kan. Bagaimana secara objektif kita memilih, melihat dan ini ya pemilih ya. Agustus, hari penuh makna, semangat juang membarahi tiap jiwa. 79 tahun berlalu sudah, Indonesia merdeka, tetap jaya selamanya. Kita satu bangsa, satu suara, bersama kita teguhkan cita-cita. Merah putih berkibar di angkasa, Indonesia merdeka tak tergoyahkan. Dari Sabang sampai Merauke kita berdiri, Bhinneka Tunggal Ika kokoh di hati. Pahlawan berkorban demi tanah air, kita lanjutkan perjuangan tanpa akhir. Kita bersatu, satu bangsa, satu suara, bersama kita teguhkan cita-cita. Merah putih berkibar di angkasa,
kita teruskan amanat bangsa dengan tekad dan semangat juang kita. Generasi penerus tunjukkan bakti untuk Indonesia yang lebih berseri. Kita bersatu, satu bangsa, satu suara. Bersama kita teguhkan cita-cita. Merah putih berkibar di angkasa. Indonesia merdeka tak tergoyahkan. Mari kita jaga negeri ini bersama untuk Indonesia tercinta selama-lamanya. Kita sambil diskusi juga ya. Kita melihat ya, kita secara nyata nih, bukan kita buat-buat karena atau memang secara kebetulan kita mendukung beliau terus kita ngajakin orang untuk menggiringan, tidak ya. Tapi kita ngelihat secara nyata dengan mata telanjang nih, banyak daerah-daerah terpencil di pojok pelosok Dumai ini yang selama ini sebelumnya tidak pernah tersentuh pembangunan ya. Dan setelah di zaman beliau ada, walaupun tidak merata sebenarnya, tapi ada tersentuh lah ya, dan itu merasakan dan itu disampaikan ya. Dan itu bukan suatu hal yang dibuat-buat, dan itu juga kita apresiasi loh, kita apresiasi. Terus yang saya sangat bangga sekali ini, saya pribadi juga bukan yang taat agama yang alim selalu gimana, lahirnya tahfiz Al-Quran itu luar biasa. Benar. Ya. Kemarin baru apa bang di ini yang Katem ya. Jadi dalam tahun ini udah 1.700 berapa gitu anak-anak, dan luar biasa. Gitu, jadi kalau kita sudah ngeliat seperti itu ya, banyak yang hafal Al-Quran. Mudah-mudahan itu tadi doa kita, Dumai membawa keberkahan baik lagi seperti itu ya. Dengan slogannya lah, kota idaman dalam aspek semua lah ya kan. Semua, ya. Baik dari ekonomi, baik semuanya. Dari sosialnya, pendidikan. Dan kita juga nggak terlalu membranding yang ini ya, terlalu pasti ada juga kurangnya. Ya. Kita yang nyata-nyata aja yang kita branding kan. Dan kalau ditanya kurangnya gini-gini, kata yang mungkin yang nggak senang, ya betul, yang kurangnya pasti ada. Ya kritikan biasa lah kan, kita tetap terima. Manusia ada kurang dan lebihnya. Itu dalam pembangunan juga. Oke, ini benar merata, tapi ada juga yang ini. Itu biasa. Cuma kalau kita ngomong kurang lebihnya, banyak kurang apa lebihnya? Itu aja, ya kan? Benar kan? Itu logikanya. Ada perbandingan yang inilah, yang bagus lah, positif negatifnya kan. Ya. Jadi itu lebih kayaknya membuat kita lebih makin nalar ya gitu kan. Kita melihat secara kasat mata aja kan. Jadi suara-suara itu juga yang banyak juga kita dengar ya. Jadi kalau hari ini gaung 2 periode itu luar biasa sekali. Benar. Ya. Sampai ke ini, sampai ke tingkat elemen masyarakat terkecil. Dan seperti ada beberapa program yang kita buat seperti apa kata mereka yang kita tanyain langsung itu tanpa rekayasa. Iya benar. Saya ngikut tuh bang. Ya. Ada tukang beca, ada ibu-ibu, semua elemen lah dilibatkan tuh ya. Tujuannya tanpa rekayasa, berdrama. Toh kalau mereka tidak mendukung, silakan kita tampilkan. Tapi alhamdulillah sampai detik ini sudah hampir 50 episode. Mereka mendukung dan itu dari hati, kita bisa ngelihat dari raut wajah, masa tubuh mereka, nama yang ece-ece apa enggak itu kelihatan lah ya. Dan hari ini alhamdulillah dukungan terus mengalir. Tinggal bagaimana tetap inilah menjaga dukungan tetap itu, terus Pak Wali tetap rendah hati. Ya, saya dapat informasi juga kan bahwasanya tuh banyak relawan-relawan yang mau dengan sendirinya menginisiasikan, menginfakkan tenaga, waktu, pikirannya bahkan untuk mendukung beliau melanjutkan itu. Kita bukan melihat secara menggiring harus ke Pak Wali tidak mendasar kan, tapi memang kita lihat kan mereka yang maaf katanya awam dalam pergerakan politik atau kacamata aturan pembangunan, tapi dia melihat secara Pak ini aja lah, Pak Wali kita lanjutkan dengan argumen yang mendasar lah kan. Terus kira-kira aku bisa bantu apa ya? Aku nggak bisa, aku bisa bantu uang nih, tapi aku bisa bantu tenaga nih. Aku nggak punya bisa tenaga nih, buat pikiran ya, macam-macam nih. Banyak. Dan intinya ini orientasinya bukan uang, itu yang luar biasanya, ya. Jadi anggaplah ada orang berkata, itu paling gini-gini dibayar. Oke lah, itu serah Anda. Tapi ternyata kebanyakan di sini orang bergerak dengan hati, itu yang luar biasanya. Dan tentunya kita pengen sesuatu yang baik ini diteruskan. Ya dibayar tidaknya itu kan tergantung orang memandang. Kalau kita tahu sama tahu aja lah dalam pergerakan politik. Yang jelas kan dalam untuk mendukung suatu ataupun memajukan siapa yang kita usung, itu kan setidaknya jelas kemajuan visi misinya, gambaran ke depan untuk regenerasi, pertanggungjawaban tertinggal untuk kami ke depan ini gitu gimana. Maka saya sedikit ini bang bertukar pikiran. Kita kalau secara pribadi kalau boleh berbicara lah untuk kawan-kawan terutama ya sebaya lah kan, seangkatan dan milenial gitu. Ya bisa dibilang mewakili milenial ataupun yang seumuran lah. Jangan lagi kita terjebak soal-soal isu atau dalam konteks
kemajuan dan pembangunan Dumai bersama nih, kita terjebak terkungkung selalu dalam primordial, ikatan-ikatan isme ataupun semacam. Ini kan kita kan berbicara general, kita bicara umum, keseluruhan. Apalagi persoalan perut, persoalan ekonomi, persoalan ya namanya semua orang ingin maju lah kan. Tentu kan kita harus melihat terwakili oleh siapa kemajuan ini yang layak untuk kita numpang berteduh. Itu kan harus kita pandang secara objektif, jangan hanya berdasarkan emosional. Kita mendukung ini, kita mendukung itu. Jadi ada keterikatan sedikit, tetapi sampai kita mengorbankan hal-hal yang patut, ini kan jadi salah nih. Akhirnya kan terbudaya pemikiran ini ke generasi. Maka kita coba putuskan pemikiran atau pemeliharaan budaya pemikiran hal-hal yang bersifat mengkerdilkan. Ini kita tak mau lagi. Kita tak mau lagi terjebak oleh hal-hal yang menghambat pemikiran kita untuk berekspresi, diikat dengan aturan maaf kata yang tidak baku. Ini kan semuanya masih ada tahapan toleransi lah untuk hal-hal yang membangun kan. Kayak kita punya ide nih, tapi terbantahkan ini tidak sesuai nih dengan adat istiadat atau dengan kepatutan ini. Kita runut lagi, kita pelajari. Jangan dicocok atau didogma terus dengan ketakutan budaya pemikiran yang menghambat perkembangan ini generasi. Kita era udah berubah. Era udah berubah. Bukan berarti kita tidak sadar diri ataupun tahu diri di mana kita berpijak, di situ langit dijunjung. Bukan keluar dari situ. Cuma kan harus secara wujud nyata. Wujud nyata macam mana kita membangun Dumai ya sesuai alur patut eranya itu. Karena kalau kita paksa era 90-an nih kita setelkan dengan era sekarang, kan nggak masuk, nggak nyambung. Itu dari hal kecil aja kan. Apalagi hal yang untuk ya berbicara visioner. Sekarang aja kita lihat di apalah kan di YouTube, di media sosial, negara-negara maju atau kota-kota maju itu kan tidak meninggalkan lokalitas, tetapi mereka maju. Tetap juga budaya tempat dipertahankan. Tapi bagaimana itu mereka tetap maju juga? Berarti kan di situ pemberian asupan wawasan sama cakrawala pemikiran orang itu kan secara objektif dan berani untuk diberi kepercayaan kepada generasi itu untuk berbuat. Berani untuk keluar dari zona nyaman tadi ya. Kalau sekarang ini kan bukan kita mau memandang atau ini minta maaf lah kepada senior orang tua kita di Dumai ini kan, baik apapun itulah titelnya kan. Cuma kita di sini kasihlah kami kesempatan dan peluang. Dalam arti begini, kenapa saya mengatakan kesempatan peluang? Kadang kesempatan untuk kita berbicara atau berbuat aja tak diberi. Bagaimana kita diberi peluang untuk mengerjakan itu? Akhirnya kan terhambat. Kenapa kita berbicara seperti ini? Karena kita pernah beberapa kali memperjuangkan bagaimana ada event yang mewakili identitas Dumai. Keragaman itu kita formulasikan menjadi identitas Dumai ini. Mulai dari keseniannya, mulai dari budayanya. Kalau namanya untuk menghadirkan rekayasa budaya itu kan sah-sah aja. Tapi bagaimana barang ini, budaya ini terstempel, oh ini identitas Dumai. Dulu kan mewakili banyak buku dan mungkin seperti itu ya. Kalau ambil contoh aja lah bang, kita ambil contoh kayak influencer Maele. Maele itu tidak akan tertinggal stempel Medannya. Dia orang Aceh. Karena uaknya, apa dengan bahasanya, logat itu kan salah satu unsur yang mewakili karakter lokal identitas dia. Kenapa Dumai tidak bisa dibuat seperti itu juga? Dan banyak anak-anak Dumai bang yang kita dapat informasi itu dia ada yang kerja di Google. Itu si Putra tamatan dari SMA Binsus, sekarang aja dia kerja di Google Australia itu. Itu anak Dumai itu. Belum lagi ada anak Purnama namanya Yoyon, temannya teman saya. Itu salah satu masuk 5 besar profesor termuda. Profesor termuda. Dia kuliah di Jawa. Itu anak pernah kan banyak nih anak-anak Dumai yang kemarin itu kan. Itu adik saya di pembina pramuka saya di adik saya tuh. Itu profesor termuda juga, muda juga lah. Profesor Zamuri itu.
Dan saat ini memang ya hal seperti ini kenapa tidak kita panggil Ya, Kota benar. Dumai gitu loh ya. Cuma Terus ya, yang di sini SD Sudarjo ini anak kepala sekolah saya SD Pak Alizar itu tuh profesor juga yang bagian perminyakan kalau nggak salah tuh. benar. Itu kan bisa ditarik ke Dumai. Iya. Kita minta secara keilmuannya. Cuma pas kita diskusi dengan kawan-kawan, kenapa tidak balik ke kampung? Kenapa tak kembali ke ini daerah asal? Payah bang, payah Wak. Kita selalu dijegal dengan pemikiran-pemikiran itu. Kita mau keluar, kita mau keluar. maju gitu ya. Ya, makanya sekarang kan kita lihat cukup bagus juga, ada pergerakan muda seperti sekarang terpilihnya Ketua Karang Taruna Zulfan Arif, Ketua hariannya si Vincent, dan generasi-generasi muda mulai berani tampil. Alhamdulillah, mungkin inilah tadi kan beraninya tampil yang muda-muda, sampai kan Dewan kan ada yang termuda dari kita. Sinanda udah ya. Tadi pagi. Nanda itu kan dari ini partai kita juga. Dewan termuda di Dumai. Kita ada kemarin itu caleg juga si Dimas, si Iqbal, si Kenda. Ini kan udah mulai nih Dumai nih. Di bawahsannya tuh sedikit demi sedikit masyarakat Dumai udah coba keluar nih dari pemikiran yang mengikat. Anak muda ya, coba kasih kesempatan anak muda. Coba kasih kesempatan anak muda untuk berkembang berkarya untuk di Dumai ini kan cukup bagus. Berarti kan ada aspek yang mendukung juga, seperti ya kita lihat kan, tentu kan adanya pengaruh pimpinan daerah itu terhadap munculnya generasi-generasi muda itu kan itu udah jelas. Di sinilah ada kebijakan itu penting ya. Ya, di sinilah kita melihat bahwasanya tuh Pak Wali dia membuka ruang kepada yang muda, silahkanlah untuk berekspor, dan ini kita harapkan menjadi kelanjutan siapa-siapa lagi yang mau mengekspresikan karyanya, yang mau berbuat untuk Dumai, ya dipersilahkan lah, apapun lah itu, mau dia bidang olahraga, mulai dari kajian, mulai dari hal-hal yang positif lah, sesuai kan? dengan minat dan bakatnya masing-masing gitu ya. Betul. Jadi seperti tadi kita ngomong, izin minum ya? Silakan. Seperti kita ngomong tadi, seperti Caleg ngomong tadi, masih ada pemikiran yang kalau saat inilah ya, terkait dengan tahun yang lumayan panas ini, ada bahasa-bahasa di luar sana. Tidak pernah ada zaman Dumai 2 periode. Itu bagian dari kita ngomongin mitos. tadi. Mitos. Kenapa tidak ya? Itu kenapa tidak? Itu suatu hal yang narasi yang dibangun kayak seolah-olah memang tidak akan mungkin. Itu seolah jadi menghambat pikiran orang juga kan? Tidak. Nanti takutnya tersimpan di pemikiran kita, akhirnya kan teriakan dalam artian Dumai itu ya bakalan begitu. Maaf kata satu periode ya satu periode, tapi apakah menjamin pergantian pemimpin itu untuk kemajuan? Kita kan tidak ada yang tahu. Kalau intinya kita hari ini pengen 2 periode, kenapa? Karena kita melihat dasarnya ini dasarnya ini ya udah baik, kenapa tidak teruskan dulu ya? Toh yang lain juga bukan tidak baik, baik juga, ini adalah putra-putra terbaik kita yang di Kota Dumai yang maju. Hanya saja kami menilai inilah. Biar kita mungkin ya di awalnya. Masyarakat yang menilai dan melihat kan yang sudah ada ini, dalam artian ya masyarakat kan punya hati nurani dan pemikiran lah kan. Dasar-dasar pemikirannya bisa mulai dari ruang diskusi, mulai dari dia melihat apa yang telah dibangun, apa yang telah diberi. Itu kan salah satu menjadi poin-poin untuk masyarakat melihat layak tidaknya nih Pak Wali berkeinginan dan berhajat untuk melanjutkan. Itu kan masyarakat lah ya yang menilai. Cuma kan dari kita nih cukup apresiasi, diberi ruang penuh untuk tampil ikut serta memajukan Dumai. Adalah sumbangsih kontribusi dari perwakilan-perwakilan yang muda lah lagi, dan kita harap pun ini begitu juga, karena bagaimanapun anak muda hari ini adalah penerus ke depan. Yang udah nggak ada, kalau kita tidak kasih kesempatan dari mereka baru mulai belajar, mereka nggak akan tahu. Mereka jadi kaget-kaget ya. Makanya dari sekarang pelan-pelan anak muda dikasih porsi, dikasih tempat sehingga mereka secara pelan-pelan nanti akhirnya udah berdiri sendiri. Karena Dumai ini takutnya ketika ada demografi ke depan, ketidaksiapan itulah nanti kalau kita tidak dikasih kesempatan untuk eksplor, takutnya kita bahasa Melayu itu kaca-kaca nanti. Latah-latah apa buat nanti terkejut-kejut nanti kan. Lebih bagus kita sekarang mulai memahami keadaan dengan terpaksa untuk belajar bagaimana kita mengemas Dumainya, apa peran kita di Dumainya, bagaimana untuk bertanggung jawab terhadap hari-hari yang kita tanam di tanah Dumai, apapun lah sukunya.
baik maaf katanya suku Jawa, suku Melayu, suku Minang, suku yang lain dari agama apapun. Karena untuk ini pandangan kita secara pribadi jangan disekat lah kemajuan itu kan dari siapapun yang punya gagasan atau ide, ada keinginan, kalau dia udah menisbatkan dirinya tuh saya ini identitas Dumai. Ya udah, soal Dumai saja yang kita bahas. Jangan kita singgung soal ininya harus ini, ininya harus ini. Jadi takut nanti menjadi momok dan ketakutan, gesekan sosial. Kita tak mau akhirnya itu. Jadi rasis, jadi macam-macam gitu loh ya. Yang jelas kita hari ini sama-sama kita adalah putra daerah, putra Dumai, berangkulan ya, sama-sama punya keinginan untuk Dumai lebih baik dengan porsi dan kapasitas masing-masing. Hal terkecil apapun lah itu ya. Jangan kita ngomongin yang besar-besar. Hal terkecil apapun yang bisa kamu lakukan. Ya, kayak seperti itu aja, Ling. Ya. Oke. Obrolan kita singkat saja. Mungkin ada masalah yang lain akan kita ungkapkan lagi dan menjadi PR. Iya, itu biarlah kita sedikit memberi harapan kan, diletakkan pada yang patut-patut lah kan. Kalau kita ini kan hanya coba untuk ikut serta dalam artian ikut serta dalam inilah, ada tanggung jawab moral lah kita, kenapa kita ikut serta dalam hati, benar, kurang lebih seperti itulah Bang kan. Closing statement, Caling? Atau harapan Dumai ke depan gimana? Harapan Dumai ke depan di tangan Pak Wali lah, 2 periode. Di tangan Pak Wali 2 periode. Kita memang secara pribadi saya memang mendukung dan melihat kita harapkan beliau lah lagi yang melanjutkan ini kan. Karena itulah tadi seperti yang kita bicarakan sebelumnya, itu memang udah nampak hal-hal dari hal kecil kan, tidak mesti harus langsung Dumai gini, Dumai begini. Semua kan butuh proses. Inilah kita kasih kesempatan Pak Wali untuk Haji Faisal lah kan, untuk melanjutkan apa program-program dia yang belum. Tentu kan masih ada kekurangan, masih ada inilah kan cacat-cacat terhadap programnya. Itu pasti ada kurangnya. Coba kan kita ngomong tadi, dari kurang dan lebihnya, banyak lebihnya apa kurangnya? Itu aja tentu kan ada perbandingan. Kita lihat sekarang khidmat pendidikan, anak sekolah tanpa biaya apapun, dibiayai sama pemerintah. Asal di komitmen, dia balik lagi ke Dumai. Di khidmat kesehatan, hari ini kita cukup membawa KTP saja ke rumah sakit, silakan berobat. Kalaupun nanti ada merasa bahwa pelayanan kurang-kurang, itu wajar, manusiawi. Tapi secara kebijakan itu sudah lakukan hal luar biasa loh. Tinggal bawa KTP, udah terkonek ke BPJS kan? Langsung. Itu luar biasa. Asal lu punya KTP Dumai, ya. Demam sedikit bawa sana. Iya, udah mudah lah Bang, udah mudah lah kan. Semua akses itu udah dipermudah. Pembangunan dari sektor pemerintah pun udah cukup dirapikan, udah cukup dibenah. Itu kan jadi suatu kebanggaan juga buat kita, dan mempermudah masyarakat juga untuk ini kan, akses ke sana kan. Paling untuk closing statement ataupun ini tak ada lentek, bukan ya, lanjutkan 2 periode. Ya, intinya ini bukan suara-suara apa, tidak. Ini memang kami ngomong dari hati pribadi. Iya benar, secara pribadi. Enggak ada ngomongnya podcast Radio Puff periode. Enggak, aku pribadi loh. Ya, untuk kawan-kawan aku lantak lah ya. Periode sebelumnya Bang, izin Bang. Tapi kawan aku semua 2 periode juga. Sebelumnya saya secara pribadi tidak mendukung berpihak di Pak Wali. Saya juga kandidat lain. Saya dulu periode pertama saya masih di Amerika loh. Dia sebenarnya nggak tahu saya siapa, datang ke sini siapa lihat Pak Faisal kan. Awalnya perubahan bagus. Iya. Periode lalu saya nggak tahu, nggak terlibat sama sekali, nggak ada apa-apa. Saya di Amerika. Benar. Oke, terima kasih Caling atas kesempatannya. Mudah obrolan yang sederhana ini sedikit banyak bisa memberi manfaat juga ya. Bisa memberikan cakrawala pemikiran juga ya. Mudah-mudahan orang Dumai terbuka pemikirannya. Jangan ada lagi bahasa mana ada Dumai bisa 20 deh. Wah, itu ngeri kali bahasanya, narasinya kan. Dia itu atas izin Allah semua tidak ada, tidak bisa ya. Bisa saja, kenapa tidak ya. Demikian, mohon maaf apabila ada kata-kata kita berdua yang kurang berkenan. Sampaikan salam kita berdua nih buat orang tersayang di hatimu masing-masing. Siap. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Jangan malu, tak perlu kau ragu. Wadahmu adalah di sini. Bersuara, jangan hanya diam. Ekspresikanlah gelora jiwa. Radio Povi, ceritakanlah tentang mereka. Radio Povi, berbagilah inspirasi mereka.